Yang dikasih Tuhan, kiranya kasih Allah senantiasa melimpah atas setiap kehidupan kita. Saya tetap ingatkan, ayo taat kepada protokol kesehatan, sebab tidak ada kita yang kebal terhadap itu. Ya, terhadap COVID maksud saya. Ya, baru-baru ini saya melihat ada seorang pendeta yang selama masa COVID ini pun beliau ini gencar untuk melakukan kesembuhan ilahi. Ya, tetap melakukan pelayanan kesembuhan ilahi. Dan beliau memang saya lihat pakai masker. Pakai masker. Bahkan orang-orang yang di jamaah pun itu rata-rata pakai masker, saudara. Namun baru-baru ini, ya saya tidak tahu kondisinya sekarang. Ya baru-baru ini beliau kena COVID juga dan harus berjuang dengan situasi COVID itu. Nah ya jadi begini. Jangan kita semuanya, jangan kita ini jadi pribadi yang merasa, sekali lagi saya katakan, jangan merasa kita lebih beriman dari orang lain. Ini seorang hamba Tuhan yang melakukan kegiatan pelepasan terhadap orang lain, kesembuhan terhadap orang lain, kena COVID juga loh. Nah, ya jadi kita jangan tolonglah ya. Mari kita tolong diri kita dan kita tolong banyak orang, keluarga kita, dengan kita mentaati protokol kesehatan. Kalau saudara berada di zona yang merah, ayo pakai masker. Tapi kalau memang daerah saudara itu zona hijau, ya nggak apa-apa lah mungkin. Ya, seperti di kampung-kampung gitu, di pelosok-pelosok, itu kan memang tidak terjangkau. Tetapi kalau kita misalkan pergi ke daerah yang zona merah, ayo pakai masker supaya nanti pulang, kita justru tidak membawa benih itu ke kampung kita, ke daerah kita yang masih hijau. Hari ini saudara yang dikasih Tuhan, saya rindu menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan. Di dalam Kolose 3 ayat yang ke-23. Kolose 3 ayat 23, dicatat demikian, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ya. Apapun juga yang kita lakukan, apapun juga yang kamu perbuat. Nah, berarti ada satu tindakan. Ada tindakan demi tindakan mungkin. Dikatakan lakukan itu dengan segenap hatimu. Artinya itu dengan namanya segenap hati. Itu bisa ketulusan, dengan tulus. Dengan segala kekuatan kita, segala kemampuan kita. Ya. Karena kan orang kalau kerja nggak segenap hati, nah, pasti menggerutu. Pasti kualitasnya nggak mungkin terbaik lah. Nggak mungkin. Tapi kalau segenap hati, apa yang potensi yang dia miliki, pasti dia keluarkan semua di situ. Pokoknya dia mau memberikan yang terbaik. Nah, begitu dia. Dengan segenap hati, dengan hati yang jujur juga. Seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia, ya. Kenapa untuk Tuhan? Supaya kita memberi yang terbaik. Ingat, untuk Tuhan loh apa yang kita kerjakan. Jadi pelayanan sebenarnya bukan hanya bersinggungan dengan kegiatan gereja. Bukan, tetapi sebenarnya kehidupan kita, apa yang kita kerjakan kepada sesama kita, itu pelayanan kepada Tuhan. Nah, ini harus kita sadari bersama-sama. Bukan untuk manusia, walaupun oknumnya itu manusia. Karena nggak mungkin dong Tuhan ada di hadapan kita terus, gitu kan, nggak mungkin. Apalagi di zaman kita sekarang. Lain kalau di zamannya waktu Yesus ada di bumi. Nah, itu lain lagi ceritanya. Tapi di zaman kita sekarang, ya maka siapa yang ada di hadapan kita, di mana kita melakukan sesuatu untuk dia, itu sebuah pelayanan kepada Tuhan. Ayat 23 ini, saudara, ini merupakan satu kesimpulan, mulai dari ayat 18. Ya, ini adalah perikop tentang rumah tangga. Ya, jadi bagaimana suami terhadap istri, bagaimana istri terhadap suami, bagaimana orang tua terhadap anak, bagaimana anak terhadap orang tua, bagaimana tuan terhadap hamba, bagaimana hamba terhadap tuannya. Baru disimpulkan di ayat 23, segala sesuatu, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu. Jadi ini sebuah kesimpulan. Nah, kalau kita melihat mulai dari ayat 18 sampai ayat yang ke
24 itu merupakan kewajiban. Ya, itu adalah kewajiban. Apa kewajiban suami terhadap istri? Apa kewajiban istri terhadap suami? Apa kewajiban orang tua terhadap anak? Apa kewajiban anak terhadap orang tua? Apa kewajiban Tuhan terhadap hamba? Apa kewajiban hamba terhadap Tuhan? Jadi Alkitab tidak mengajarkan kita untuk hidup mengambil hak. Ya, dalam konsep ini ya. Tetapi kita harus berpikir kepada apa yang wajib saya kerjakan. Karena seringkali ketika kita hanya melihat kewajiban orang, artinya kita menuntut hak kita dari orang itu. Nah, tapi firman Tuhan di sini sebenarnya mengajarkan kita untuk fokus kepada kewajiban kita. Jangan fokus kepada kewajiban si A. Misalkan suami hanya lihat ayat, hanya pokoknya fokus kepada ayat istri kepada dia. Nah, itu hak. Itu makanya berantem terus. Nah, demikianlah sebaliknya. Hari ini saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya mengambil satu tema, yaitu kewajiban atau pengorbanan. Nah, ya, kewajibankah itu atau itu pengorbanan? Nah, seringkali yang saya lihat, kewajiban kita pandang pengorbanan. Nah, begitu. Padahal itu dua hal yang berbeda loh. Kita anggap kita selama ini mungkin sudah berkorban. Padahal sebenarnya itu memang kewajiban. Nah, kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan. Memang harus dilakukan. Nggak bisa enggak. Namanya kewajiban. Sama dengan kalau kita sekolah, ada kewajiban kita tiap bulan. Bayar SPP misalkan. Ya, itu salah satu contoh. Wajib. Artinya memang harus dilakukan, wajib. Nah, sebab kalau tidak dilakukan, maka kita menjadi pribadi yang tidak sadar diri. Nah, itu. Jadi sebenarnya ya, ketika kita tidak melakukan kewajiban kita, yang sudah berumah tangga, nggak sadar kewajibannya di dalam berumah tangga itu bagaimana, sebenarnya ini manusia nggak sadar diri, suami istri, begitu. Sama kalau kita pun di kantor nggak sadar siapa kita, ya maka kita bukan orang yang tahu diri, tidak sadar diri kita itu siapa sebenarnya. Jadi kewajiban itu adalah sesuatu yang harus kulakukan, bukan soal aku seneng ataupun dalam kondisi suka ataupun tidak suka, tidak, namanya wajib. Kalau aku tidak kerjakan, berarti aku nggak sadar diri manusianya. Nggak tahu diri aku. Nah, begitu ya, bahasa yang paling gampang. Nah, lalu yang kedua, pengorbanan adalah sesuatu yang sebenarnya tidak harus dilakukan. Nggak bersifat wajib. Ya, jadi kita harus mulai bedakan nih. Wajib dengan pengorbanan. Kewajiban itu bukan sebuah pengorbanan, meskipun ada yang kita berikan. Ada yang kita lakukan, tapi itu bukan sebuah pengorbanan. Karena namanya korban bagi saya itu sakit, saudara. Tapi kalau kewajiban, ya itu bukan sebuah pengorbanan. Itu bukan sebuah pengorbanan lah. Nah, pengorbanan adalah sesuatu yang sebenarnya tidak harus dilakukan, namun tetap dilakukan demi kebaikan orang lain. Nah, itu. Nggak perlu sebenarnya dilakukannya. Tidak wajib untuk dikerjakannya. Tapi untuk kebaikan orang, ya, dia berkorban. Dia mengambil itu sebagai sebuah tanggung jawab. Nah, begitu dia. Jadi dari pengertian ini kita harus mengerti posisi kita ini, posisi melakukan kewajiban, atau sebenarnya posisi kita ini, ya memang saya sedang berkorban. Ya, jangan lagi kita salah ya. Nanti kita ngomong ini, kita seolah-olah sudah baik sama orang itu. Padahal sebenarnya itu sebuah kewajiban kita memang. Bukan sebuah pengorbanan. Nah, mungkin kita masih bingung. Nah, saya akan berikan contoh-contoh buat setiap kita. Yang pertama, contoh yang pertama.
Ya, saat kita ini ya sebagai anak-anak ya, dalam versi anak-anak. Sebagai anak kita misalkan sudah bekerja. Ya, kita sudah bergaji, lalu kita tinggal sama orang tua. Nah, seperti saya lah. Saya kan sudah bekerja, ada gaji per bulan. Nah, saya tinggal bersama orang tua saya. Maka, ya kalau dulu saya belum bekerja, ya orang tua saya yang menanggung semuanya, listrik, makanan, air, ya apapun itulah kebutuhan dalam rumah. Ya mereka yang tanggung. Tetapi ketika saya sudah bekerja, ya maka saya mengambil bagian di dalamnya. Ya, seperti sekarang ini, ya saya bayar listrik, bayar air, belum yang lainnya lagi. Saya tanggung jawabi itu. Nah, ketika saya melakukan hal itu, saya bayar listrik, bayar air, dan yang lainnya, itu saya tidak menganggap diri saya berkorban. Tidak. Tapi itu memang kewajiban saya. Artinya mutlak saya harus lakukan itu. Kalau saya tidak kerjakan itu, maka saya anak yang tidak tahu diri sebenarnya. Sebenarnya saya anak yang nggak menyadari diri saya siapa. Kamu udah bekerja loh. Ya itu wajar ya, masa kita sudah bekerja, orang tua kita yang tanggung semua. Ya anak macam apa kita begitu? Mau enak-enaknya saja hidup. Itu bukan anak yang begitu. Itu anak gampangan kalau kata Alkitab. Itu yang saya sebut juga sebagai hanya berstatus anak, tapi tidak berperilaku sebagai anak. Ketika saya kerjakan, ngepel rumah, apa segala macam gitu. Ya, cabut rumput lah, ya nyapu. Loh, itu bukan pengorbanan saya. Itu adalah kewajiban saya sebagai anak. Makanya kalau kita tidak mengerjakan apapun di rumah, itu kita bukan berperilaku sebagai anak sebenarnya. Hanya berstatus anak, tapi tidak berperilaku sebagai anak. Itu anak-anak yang, ya maaf, tidak tahu diri. Lain kalau kita masih baby gitu, nggak bisa ngerjakan apa-apa, masih anak 5 tahun. Tapi kalau kita udah besar begini, nggak mau mengerjakan ini itu anak pemalas yang begitu. Memang dasarnya kita pemalas. Ya, ini contoh pertama. Waktu kita ambil bagian dalam kebutuhan di dalam rumah saat kita bersama orang tua kita, ya itu adalah kewajiban saya. Kewajiban yang memang mutlak kita harus lakukan. Itu menunjukkan kita tahu diri gitu loh. Ya, itu bukan kebaikan, itu bukan pengorbanan sama sekali. Itu kewajiban. Nah, lalu yang kedua, ya contoh yang kedua. Ya supaya kita bisa bedakan ya, kita ini berkorban atau sebenarnya ya memang harus kau lakukan begitu gitu. Aduh, kadang-kadang kan kita nggak sadar ya. Kita merasa diri kita sudah berkorban, padahal bukan berkorban itu. Memang kamu harus begitu. Nah, lalu yang kedua, kita misalkan pekerja di kantor, ya di perusahaan, ya kita staff, apalah istilahnya, artinya kita bekerja di kantor. Nah, apa yang kita kerjakan? Nah, kita kan digaji nih tiap bulan. Apa yang kita kerjakan? Loh, itu bukan pengorbanan kita kepada tempat itu, bukan. Tetapi memang itu kewajiban kita, karena untuk itu kita digaji.
Nah, makanya waktu kita di kantor, waktu kita bekerja di perusahaan, di pabrik kah itu, ataupun kita jadi, ya maaf, dalam tanda kutip, menjadi pembantu rumah tangga pun, kerjakan pekerjaan kita. Fokus dengan pekerjaan kita. Tanggung jawab kita, tanggung jawabi itu. Dan saat kita melakukan itu bukan sebuah pengorbanan. Bukan sebuah kebaikan itu. Tapi memang kewajibanku harus begitu. Makanya saya kalau di kantor, fokus saya ya hanya kerja. Fokus saya hanya kerja, saudara. Habis kerja, jam kerja selesai, pulang. Udah. Ya karena saya digaji tiap bulan. Ya untuk kerja. Makanya sekarang pun di masa COVID begini, walaupun saya di rumah, saya tetap bekerja. Dengan standar, ya posisi saya di dalam pekerjaan. Gitu. Tetap saya bertanggung jawab. Meskipun saya di dalam rumah, tetap pekerjaan saya tanggung jawabi. Saya tidak mau jadi orang yang makan gaji buta. Karena itu kewajibanku. Nah, aku bukan berkorban apa-apa untuk tempat di mana saya bekerja. Karena kan namanya bekerja kan itu unsurnya timbal balik, saudara. Anda gaji saya, ya saya kerjakan bagian saya untuk menerima gaji itu, kan begitu. Sebenarnya nggak ada pengorbanan di situ. Ya saat perusahaan, saat tempat kita bekerja menggaji kita juga, ya sebenarnya ya oknum itu bukan berkorban apa-apa kepada kita, tidak. Sama sekali tidak. Ya itu memang unsur pekerjaan ya begitulah. Dia bekerja untuk aku, ya aku berikan dia gaji per bulan. Nah, itu memang kewajiban saya yang harus saya lakukan kepada dia. Ya, jadi itu bukan sebuah pengorbanan, tidak. Itu bukan sebuah kebaikan. Walaupun yang dilakukan itu sebuah kebaikan. Tapi jangan dianggap kebaikan ini maksud saya itu ada nilai pengorbanan. Oh, jangan. Seringkali yang kita lakukan pun, kita harus sadar. Loh, ini kewajiban saya loh, gitu. Makanya saya dalam hidup ini itu, ya apapun itu yang saya kerjakan, saya harus sadar ini. Nah, kalau ini kewajiban saya, ya mutlak saya kerjakan. Nggak bisa enggak, saudara. Nah, itu yang kedua. Lalu yang ketiga, di dalam dunia pelayanan. Ya para hamba Tuhan. Para pendeta lah saya bilang. Orang-orang yang melayani di gereja. Saat kita melayani, itu kewajiban. Bukan pengorbanan. Paulus pernah berkata begini, celakalah aku kalau tidak melayani. Ya, bukan Paulus bermaksud begini, kalau aku tidak melayani, nggak dapat PK, ya maka celakalah aku. Bukan. Justru Paulus itu banyak pelayanan, ya itu dari hasil pekerjaan dia, uang yang dia dapat dari pekerjaannya, itulah yang menyokong dia untuk pelayanan. Karena dia katakan apa? Ya dia tidak mau menjadi penghambat. Ya, hanya gara-gara ini itu menghambat dia untuk melayani. Makanya dia katakan celakalah aku. Loh, kita harus sadar ini sebagai para pelayan. Jangan anggap ketika kita sudah melayani, itu kita berkorban. Enggak, itu kewajiban. Jadi mutlak kita harus lakukan. Ya seperti saya, saudara. Melayaninya, ya misalkan ke Juhar, tiap bulan itu ke Juhar. Ya maaf saya katakan, ini bagian ekor saya ini sakit sampai sekarang. Apalagi bawa sepeda motor gitu ya. Aduh, itu udah berapa lama itu nanti terasa banget. Mau bangkit pun bangun dari jok sepeda motor saya, itu sakit saya rasa. Dan orang kan nggak tahu gitu. Tapi sakit kali saya rasa. Nah, ke sana saya ke Juhar, nggak ada persembahan kasihnya pun.
Ke sana juga berkorban, minyak saya bayar sendiri, segala sesuatu saya bayar sendiri. Apakah itu pengorbanan? Enggak, saudara. Walaupun itu sebuah komitmen saya kepada Tuhan. Tapi komitmen itu bukan pengorbanan. Waktu saya melayani misalkan ke satu daerah, saya diberi amplop, saya tidak terima. Walaupun ke sana capeknya luar biasa sebenarnya. Saya tidak terima. Karena situasi ya, nggak semua gereja juga saya nggak terima. Ya, kalau saya lihat situasi daripada gereja, ya ini kalau misalkan ya di rumahnya hanya beberapa orang, kehidupan mereka juga ya bukan kehidupan yang ya maaf, bukan makmur juga. Ya saya sudah melayani juga udah puji Tuhan. Nah begitu. Ya. Sana saya, apakah itu pengorbanan? Bukan, bagi saya itu bukan pengorbanan. Kalaupun ada saya minta-minta pelayanan, itu saya tidak minta PK di situ. Itu bukan saya berkorban di situ, tidak. Itu kewajiban. Saya wajib melayani mereka. Seringkali kita sebagai pelayan Tuhan, kita merasa kita sudah berkorban untuk Tuhan. Aduh. Ini yang membuat kita nuntut. Nggak sadar kalau kita ini sebenarnya berkewajiban melakukan itu. Kalau nggak jangan melayani, jangan jadi pelayan di gereja. Memang itu kewajiban kita. Satu kehormatan ketika kita diberi tanggung jawab, diberi kesempatan untuk melayani. Makanya kalau ada orang yang mengundang saya tetap katakan terima kasih ya Pak Gembala, Ibu Gembala. Makasih ya Pak Koordinator buat kesempatannya, terima kasih banyak. Itu sebuah kewajiban, bukan sebuah kebaikan yang ada nilai pengorbanan. Enggak, wajib bos. Mungkin bertahun-tahun kita tidak menyadari itu ya. Makanya saya gereja apapun, siapapun mau undang, ya monggo-monggo aja. Karena bagi saya itu suara Tuhan yang sedang berkata, dia pergi ke sana, siap bos. Bagi yang mengundang tetap saya katakan makasih Pak ya Bu, buat kesempatannya, terima kasih banyak. Itu saat melayani, itu wajib. Makanya kalau kita melayani pakai tuntutan, itu tidak sadar kalau pelayanan itu kewajiban sebenarnya. Tidak sadar, kita tidak sadar itu. Tidak sadar diri. Bahwa kita melayani itu sebenarnya wajib itu. Bukan karena kuat gagah kita, siapa sih kita? Sebatas nafas saja. Mati juga kembali ke tanah. Kok sombong sih? Ya. Nah ini ya. Lalu yang berikutnya. Nah ini maaf kepada para orang tua. Ini maaf ya. Ini menyinggung para orang tua. Ya terhadap anaknya lah. Oke. Nah ini kepada para orang tua. Saya bukan mau menggurui, tidak. Tapi mohon ini ditangkap dengan baik ya. Waktu orang tua, ya misalkan anak lahir ataupun masih di dalam kandungan sampai dia besar. Mungkin dia kuliah, waduh begitu banyak keluar uang, begitu banyak yang dikerjakan, ya kan begitu ya. Nah itu orang tua ya kepada anaknya. Nah pertanyaannya adalah begini, apakah yang bapak ibu lakukan kepada anak itu kewajiban atau pengorbanan? Nah ini harus dipahami dengan tepat loh. Bagi para orang tua harus dipahami dengan tepat itu. Karena kemungkinan besar banyak yang menganggap, bapak ibu menganggap apa yang bapak ibu lakukan kepada anak itu pengorbanan. Sehingga nuntut kepada anak. Padahal sebenarnya apa yang bapak ibu lakukan kepada anak bapak ibu itu kewajiban.
Harus memang dikerjakan itu. Dasar yang pertama adalah yang meminta anak itu ada siapa? Suami istri atau anak? Seringkali kan orang tua berkata, aku sudah begini sama kamu dari kecil, dari sahabat begini, dari kandungan. Oke, hal itu memang betul. Memang itu dikerjakan. Tapi jangan menganggap itu sebagai sebuah pengorbanan. Ini nanti kalau anak misalkan A kata orang tua, dia nggak setuju dengan itu. Dia maunya B. Waduh, langsung dianggap, wah kamu bukan anak yang benar kamu. Padahal Alkitab tidak mengharuskan anak itu selalu taat, tidak. Makanya nanti saya akan membuka satu kebenaran firman yang biasanya dipakai para orang tua. Ya, biar saya buka itu kebenaran itu supaya para orang tua pun tahu anak itu punya hak. Ada masanya anak yang mengerjakan kehidupannya. Anak yang memilih kehidupannya, bukan lagi orang tua. Ya. Nah, bagi para orang tua, bapak ibuku yang kukasihi semuanya. Saya juga, orang tua saya masih lengkap. Saat bapak ibu melakukan itu semua, dari sejak kandungan, lahir, dan terus sampai besar, itu kewajibankah atau pengorbanan? Kalau saya katakan, itu kewajiban, memang harus seperti itu. Ya kalau enggak, ya nggak usah minta anak. Ya jangan memohon-mohon minta anak kepada Tuhan. Kalau memang tidak rela mengerjakan itu. Makanya tadi dikatakan kerjakanlah segala sesuatu. Apapun yang kamu kerjakan, lakukan dengan segenap hatimu. Ingat, itu kewajiban. Saat saya menjaga keponakan saya, loh itu kewajiban saya kepada dia. Itu bukan pengorbanan saya untuk dia. Ya untuk dia ya. Untuk dianya itu bukan pengorbanan saya. Tapi itu kewajibanku. Apalagi ya kita berstatus orang tua dia. Kita yang maaf dalam tanda kutip, kita yang cetak dia. Loh. Ya nggak mungkin lah. Orang lebih berkewajiban dibandingkan kita. Itu kan nggak tahu diri kita jadinya. Bagi para orang tua, apapun kebaikan bapak ibu kepada anak bapak ibu, itu kewajiban, memang mutlak. Jadi nggak perlu diungkap-ungkap itu. Sebenarnya jangan diungkap-ungkap. Apalagi mengungkapkan semua kebaikan itu dengan dalih supaya ini anak nurut. Padahal itu dalam situasi dia yang memiliki hak untuk memilih kehidupannya, bukan orang tua. Banyak yang saya lihat sebenarnya kekeliruan itu terjadi. Karena apa? Karena kita merasa diri kita berkorban. Padahal sebenarnya itu kewajiban. Nah, melalui apa yang saya paparkan hari ini, ayo setiap kita sadar. Manakah pengorbanan? Manakah kewajiban? Jangan sampai kewajiban kita anggap kita sudah berkorban. Sudah hebat kita rasa kita. Padahal kita itu berkewajiban. Ya, ayo. Ini firman Tuhan untuk kita hari ini. Kiranya kita diberkati. Kiranya pola pikir kita diubah. Supaya apa? Tidak terjadi masalah. Ya, supaya kita jangan tersinggung dalam hidup ini. Jangan menuntut yang sebenarnya tidak cocok untuk kita tuntut. Orang kewajiban apa yang mau kita tuntut? Dalam hidup ini pun ya seperti di dalam Kolose tadi.
kerjakan aja kewajiban kita. Sebenarnya misalkan suami istri ataupun kita berpacaran nih. Kalau suami mengerjakan kewajibannya kepada istri, istri mengerjakan kewajibannya kepada suami, maka sebenarnya ya, dua-duanya itu menerima haknya. Nah, apa yang membuat tidak menerima hak? Karena dua-duanya nuntut hak, bukan fokus pada kewajiban. Ketika kita bekerja, kerjakan kewajiban kita, maka hak kita pasti diberikan. Ketika ya orang yang mempekerjakan kita, ya dikerjakannya lah kewajibannya kepada kita. Kan sama-sama sebenarnya itu. Jadi tidak perlu menuntut hak, kerjakan kewajiban, hak pun sebenarnya sudah diterima. Nah begitu dia. Kiranya kebenaran ini mengubah kita. Ya, kiranya kebenaran ini memberkati kita. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Selamat Hari Raya Imlek. Tuhan Yesus memberkati saudara semua yang merayakannya. Karena saya tadi sempat melihat arti daripada tahun kerbau apa ya? Saya lupa tadi. Ya, itu memiliki pengertian ayo kembali bangkit, kembali berjuang. Ya di masa sukar, ayo, kita kan sedang berada di masa sukar. Kiranya kita semuanya juga melalui perayaan Imlek ini kita tetap semangat, tetap berjuang, kerja keras. Jangan diam di masa sukar, terus kerja keras. Kerjakan apapun yang tidak berdosa di hadapan Tuhan. Pasti Tuhan memberkati. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.